Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alicia Nawaratul Iftinan dengan NIM akhir 111221078. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang folikulogenesis ya. Tentunya proses folikulogenesis dan oogenesis adalah dua proses yang saling berkaitan di ovarium untuk menghasilkan sel telur yang matang dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk fertilisasi dan kehamilan. Baik, berikut adalah saya akan menjelaskan beberapa tentang hubungannya. Mungkin dari folikel, dimulai dari folikel primordial. Folikel primordial sendiri akan mengelilingi oosit primer yang terbentuk sejak sebelum kelahiran. Oosit primer berada dalam tahap profase 1, meiosis, dan tetap diam atau rest hingga masa pubertas telah tiba. Selanjutnya ada aktifikasi dari folikel. Jadi pada awal dari setiap siklus menstruasi, beberapa folikel primordial dipilih untuk berkembang menjadi folikel primer seperti ini. Di dalam folikel ini, oosit primer tetap berada di dalam tahap meiosis 1. Sejajar dengan meiosis 1 di oogenesis. Selanjutnya yakni pertumbuhan dan pemilihan folikel dominan. Jadi selama proses folikulogenesis, folikel berkembang melalui tahapan folikel primer, growing follicle, hingga folikel matang atau mature follicle, sel granulosa, dan sel granulosa sendiri dan lapisan TK di sekitar folikel menghasilkan hormon estrogen yang memainkan peran penting dalam regulasi siklus menstruasi. Hanya satu folikel dominan yang akan mencapai kematangan yang penuh dan mendukung perkembangan oosit sekunder untuk ovulasi. Baik, jadi ini sejajar dengan proses secondary oosit. Selanjutnya saat ovulasi, oosit sekunder dilepaskan dari folikel matang ke tuba falopi. Proses ini terjadi di bawah pengaruh hormon luteinizing hormone atau LH, dan pada tahap ini oosit sekunder berhenti pada metafase 2 meiosis dan hanya akan melanjutkan pembelahan kembali saat terjadinya proses fertilisasi. Berada di sini. Lalu setelah ovulasi, sisa folikel berubah menjadi corpus luteum jika tidak dibuahi, yang menghasilkan hormon progesteron. Jadi progesteron sendiri ini berfungsi untuk menyiapkan lapisan endometrium untuk implantasi zigot jika fertilisasi berhasil. Namun jika tidak ada fertilisasi, corpus luteum akan mengalami degenerasi dan siklus baru pun akhirnya dimulai atau siklus menstruasi. Jadi mungkin pada kesimpulannya oogenesis menghasilkan sel telur yang matang, sedangkan folikulogenesis sendiri menyediakan lingkungan hormon dan struktur pelindung untuk mendukung perkembangan oosit. Kemudian keduanya bekerja secara terkoordinasi selama siklus menstruasi untuk memastikan kesiapan tubuh wanita dalam proses reproduksi. Saya kira cukup itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.